Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhan Wiki Wijaya dengan NIM 304021002009. Nah, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang kekacauan perekonomian global atau biasa kita sering sebut dengan krisis perekonomian global. Nah, yang pertama, pengertian. Kekacauan perekonomian global atau kita biasa menyebutnya dengan krisis keuangan global adalah suatu kondisi di mana terjadi gangguan besar pada sektor keuangan dan ekonomi di seluruh dunia yang menyebabkan kontraksi ekonomi secara global dan mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan pada skala internasional. Selanjutnya, latar belakang. Kekacauan perekonomian global adalah istilah yang diciptakan pada tahun 2008 untuk menggambarkan periode besar ketidakstabilan keuangan global yang terjadi antara awal tahun 2007 dan akhir 2009. Nah, krisis tersebut antara lain ditandai dengan jatuhnya pasar perumahan di Amerika Serikat, kegagalan bank investasi besar Wall Street, dan kegagalan bank Swedia Northern Rock serta bank Belanda Fortis. Krisis ini juga ditandai oleh penurunan harga komoditas, terutama harga minyak mentah, dan memicu peningkatan biaya peminjaman yang berujung pada kontraksi ekonomi global. Seterusnya, siapa yang terkena imbasnya? Yang pertama, dalam krisis keuangan global, terutama pada 2007 sampai 2008, banyak pihak yang terkena dampak jika dilihat dari sisi sektor keuangan. Mereka yang terkena dampak antara lain adalah bank, lembaga keuangan, dan investor yang telah menyerap hasil keuntungan dari sekuritasi MBS dan sekuritasi kredit collateralized debt obligator atau disingkat dengan CDO sebagai sumber pendapatan utama. Nah, yang kedua, banyak juga perusahaan yang tidak memiliki kesiapan terhadap resiko yang muncul ketika terjadi krisis keuangan global, sehingga beberapa di antara mereka mengalami kerugian dan bangkrut. Bahkan pada tahun 2008 banyak perusahaan besar yang bangkrut, seperti Lehman Brothers, Bear Stearns, dan Merrill Lynch. Yang ketiga, dalam krisis keuangan global juga turut mempengaruhi industri dan lapangan pekerjaan, terutama pekerja industri. Banyak yang kehilangan pekerjaan atau ditambah jam kerja yang dilakukan untuk mengkompensasi kerugian yang dialami oleh perusahaan. Terusnya, faktor yang menyebabkan krisis keuangan global disebabkan oleh banyak faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi secara tiba-tiba, seperti kenaikan harga bahan baku, penurunan permintaan konsumen, atau masalah politik. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga yang tiba-tiba bisa memicu krisis keuangan global karena akan mempengaruhi harga utang yang dikeluarkan oleh negara, perusahaan, dan individu. Yang kedua, resensi. Resesi global dapat menyebabkan krisis keuangan global karena akan menurunkan permintaan dan berpotensi membuat perusahaan dan individu kehilangan pendapatan dan tidak dapat membayar utang mereka. Yang ketiga, kegiatan keuangan berisiko. Nah, hal ini seperti speculation, di mana orang membeli atau menjual aset dengan harapan menang dapat menyebabkan krisis keuangan global jika mereka gagal membayar utang atau rugi. Yang ketiga, konflik politik seperti perang yang dapat memiliki dampak pada ekonomi global dapat memicu krisis keuangan global. Seterusnya, dampak bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, di sini kenaikan harga barang dan jasa dapat menyebabkan ketidakstabilan harga sehingga menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Yang kedua, resesi ekonomi. Krisis keuangan global dapat menyebabkan resesi ekonomi sehingga dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan angka pengangguran. Yang ketiga, turunnya daya beli masyarakat. Dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat karena menurunnya perekonomian dan kenaikan harga barang dan jasa. Nah, seterusnya dampak pada perekonomian Indonesia. Yang pertama, menurunnya ekspor.
dapat memengaruhi jumlah ekspor Indonesia secara negatif karena permintaan global yang menurun membuat harga ekspor produk Indonesia menurun, yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat yang menghasilkan produk hasil ekspor. Kedua, melebarnya defisit transaksi berjalan. Krisis keuangan global juga dapat memengaruhi defisit transaksi berjalan di Indonesia karena menurunnya ekspor secara drastis, yang dapat membuat ekonomi Indonesia tidak seimbang dan memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, kenaikan biaya impor. Dapat mengaruhi kenaikan biaya impor untuk produk yang seharusnya diimpor dari negara lain, yang dapat memengaruhi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Nah, seterusnya, tanggapan. Nah, menurut saya, meningkatkan kerjasama internasional dalam mengatasi krisis keuangan global dengan cara memberikan dukungan terhadap negara-negara yang terdampak krisis keuangan global dan menyediakan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekonomi dan perekonomian negara yang terdampak krisis keuangan global. Nah, hal tersebut bisa membantu jika suatu saat terjadi krisis keuangan global dan perusahaan bisa jadi imbasnya. Perusahaan di seluruh dunia akan melakukan penghematan atau pengurangan pekerjaan untuk menjaga keuntungan menghindari kerugian besar. Dan hal ini bisa menjadi angka pengangguran meningkat di suatu negara. Seterusnya, mitigasi risiko. Nah, sebelumnya teman-teman, mitigasi risiko adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak buruk dari suatu peristiwa, seperti peristiwa ini. Nah, yang pertama, mengatur tata niaga dan perdagangan internasional yang tidak melanggar aturan dan regulasi global. Terusnya, pengaturan sistem keuangan yang baik dan pengawasan yang sangat ketat. Lalu, mitigasi selanjutnya, pengaturan arus modal secara hati-hati untuk menghindari pengaruh negatif terhadap ekonomi negara dan global. Lalu, pengaturan kebijakan moneter yang tepat dan pengawasan yang sangat ketat bagi bank sentral sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasinya. Nah, kesimpulan kasus krisis keuangan global, krisis keuangan yang dimana faktor-faktor terutama dari dunia perbankan dan investasi memicu krisis keuangan global. Nah, hal tersebut menyebabkan resesi yang parah. Beberapa negara mengumumkan paket stimulus guna mendukung ekonomi dan meminimalkan dampak krisis, sedangkan beberapa negara melakukan reformasi regulasi keuangan untuk meningkatkan kontrol dan pengawasan institusi keuangan. Nah, dalam hal ini juga muncul kontroversi mengenai peran negara, industri keuangan, dan lembaga keuangan internasional dalam mengatasi krisis keuangan global. Nah, hal tersebut diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi dunia keuangan di masa yang akan datang agar tidak terulang lagi krisis seperti itu. Itu dia kesimpulannya. Mempelajari krisis keuangan global ini, jangan lupa mempelajari tentang mitigasi resikonya dan cara-cara menanggulanginya. Kalau kita juga tidak mau agar kasus serupa terulang kembali dan mengakibatkan angka pengangguran menjadi lebih meningkat dan kesejahteraan suatu negara dapat menurun. Nah, begitu. Terima kasih, teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah PPT atau salah materi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.